Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Nurul Iman Kampung Rawa rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan malam hari ini kita bisa kembali laksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita termasuk sholat jamaah kita pada kesempatan malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan bulan yang lalu kita sudah selesai membahas bab 38 ya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang kita akan melanjutkan bab 39. Itu bab yang akan membahas tentang bab hakil jar wal wasiyah bihi. Bab tentang hak tetangga dan wasiat untuk melakukan kebaikan kepadanya. Ini akan menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita hidup bermasyarakat, karena kita hidup tidak sendirian, kita punya tetangga, kita hidup berdampingan dengan orang-orang di sekitar kita, baik itu dia muslim atau ada juga yang di samping dia seorang muslim dia adalah kerabat kita. Ada juga yang hidup dengan kita itu adalah dia tidak Islam tapi hidup dekat rumah kita, berada di lingkungan kita, dan seterusnya. Nah, ini masing-masing memiliki hak. Ya, Allah mengajarkan seluruh kebaikan kepada kita agar kita memperoleh kebahagiaan, memperoleh kebaikan, termasuk di dalam muamalah, di dalam interaksi kita dengan tetangga. Nah, di kesempatan malam hari ini kita akan membahas bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memberikan petunjuk, memberikan rambu-rambu kepada kita semuanya di dalam kaitan kita hidup bertetangga. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka bab 39 ini akan mengantarkan kita kepada pemahaman tersebut. Mengawali pembahasan ini, al-muallif rahimahullah menghadirkan satu ayat di dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Wa'budullaha. Wa'budullaha, dan beribadalah kalian kepada Allah. Sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan
menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua kalian. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Wabidil qurba wal yatam wal masakin, dan juga berbuat baiklah kepada karib kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, dan tetangga yang punya hubungan kekerabatan. Biasa orang menyebutnya tetangga dekat ya, tapi ini sebenarnya adalah tetangga yang punya hubungan kekerabatan. Wal jaril junubi, ya, dan tetangga yang tidak punya hubungan kekerabatan. Biasa diterjemahkan tetangga jauh ya, tapi dalam kitab tafsir itu maksudnya adalah tetangga yang memang tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita. Wasahibi bil jambi, ya, teman sejawat, ya. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud wasahibi bil jambi di sini adalah bisa teman kita dalam safar, ya, teman dalam safar, atau teman dalam taklim seperti ini, teman dalam menuntut ilmu, atau orang yang memang duduk di dekat kita dalam satu majelis, ya. Termasuk ada juga yang mengartikan bahwa yang dimaksud dengan wasahibul jambi itu adalah almar'ah, istri, ya. Jadi kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang punya hubungan kekerabatan, kepada tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan, kemudian kepada teman sejawat, termasuk wabnis sabil, ibnu sabil. Ibnu sabil ini adalah musafir yang biasa diterjemahkan musafir yang kehabisan bekal, ya, safar-safar dalam kebaikan, kemudian tidak bisa pulang kepada keluarganya, tidak bisa pulang ke negerinya karena kehabisan bekal. Wa ma malakat aimanukum, termasuk juga hamba sahaya kalian. Para hadirin sekalian rahimakumullah, jadi di samping di dalam ayat ini Allah perintahkan kita untuk beribadah kepada Allah dan tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan satu apapun. Allah juga setelah itu merintahkan kita untuk apa? Ihsan kepada kedua orang tua kita, berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan bahkan Allah letakkan perintah berbakti itu setelah perintah beribadah kepada Allah dan larangan menyekutukannya, larangan berbuat syirik, ya, larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kemudian setelah itu Allah perintahkan untuk berbuat baik. Salah satu di antaranya adalah kepada tetangga. Nah, inilah apa yang kita akan fokuskan pembahasan dalam kaitan dengan tetangga. Para hadirin sekalian rahimani rahimakumullah. Nah, siapa yang dimaksud dengan tetangga? Ya, siapa yang dimaksud dengan tetangga? Ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang batasan tetangga. Ada yang memberikan batasan bahwa tetangga itu ya 40 rumah di sekeliling kita ini, ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Mughnil Muhtaj, ya, Mughni al-Muhtaj. Itu disebutkan bahwa tetangga itu adalah arba'una daron min kulli janibin, 40 rumah dari segala arah. 40 ke sana, belakang, ya, depan, samping, kanan, kiri, belakang. Nah, ini di antara definisi tetangga itu adalah itu. Ada juga yang mengartikan bahwa teman jamaah kita, orang-orang yang biasa jamaah dengan kita di satu masjid di lingkungan kita, itu adalah tetangga.
Ada yang mengartikan bahwa tetangga itu adalah orang satu lingkungan. Kalau di kita satu RT, satu RW, bahkan kadang-kadang ya satu kampung gitu ya. Kadang kalau kita di satu daerah yang jauh, kemudian kita ketemu satu kampung, ini tetangga saya satu kampung, ini tetangga saya satu kabupaten, bahkan begitu ya. Jadi ada yang mengartikan itu hanya dengan batasan kaitannya dengan masjid, ada yang kaitannya dengan lingkungan yang kecil, ada yang bahkan lebih luas ya. Dan karena itu ada juga yang kemudian mengartikan bahwa tetangga itu nanti dikembalikan kepada urf ya, kepada pengertian umum yang dipahami oleh masyarakat ya. Intinya bahwa orang-orang yang berada di sekitar kita itulah diantara makna tetangga. Dan dalam kaitan dengan ini, Islam mengajarkan kita untuk berbuat ihsan kepada mereka, berbuat ihsan kepada para tetangga. Nah, para hadirin sekalian, rahimani rahimakumullah. Nah, tetangga itu di Quran tadi itu ada tetangga yang apa? Yang qarib ya, tetangga yang di samping tetangga tapi dia juga punya hubungan apa? Kekerabatan, yang masih kerabat kita. Ada yang tidak ada hubungan kekerabatan, dan karena itu di antara ulama itu membagi tetangga itu ada yang dia muslim ya, al-jarul muslim al-qarib, yaitu di samping kedudukannya sebagai tetangga, dia juga muslim dan dia punya hubungan kekerabatan. Maka orang yang seperti ini punya 3 hak kepada kita, punya 3 hak atas kita sebagai tetangganya. Apa? Hak dia sebagai tetangga, hak dia sebagai seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, kemudian hak kekerabatan. Jadi kalau dia tetangga kita, dia juga orang Islam, dia juga kerabat, berarti ada tiga apa? 3 hak. Ada yang al-jarul muslim ghairul qarib ya, dia tetangga, dia Islam, tapi dia tidak ada hubungan kekerabatan. Maka orang seperti ini punya 2 hak, hakul Islam wa hakul jiwar. Hak dia sebagai seorang muslim dan hak dia sebagai tetangga. Nah, yang ketiga adalah al-jarul kafir al-qarib. Dia tetangga kita karena memang hidup di lingkungan kita. Ya. Secara agama dia tidak Islam, dia kafir. Dan kekerabatan dia ada hubungan kekerabatan dengan kita. Maka orang seperti ini punya 2 hak. Hak dia sebagai tetangga dan hak dia sebagai kerabat. Ya. Kemudian ada yang keempat, al-jarul kafir ghairul qarib ya. Dia tetangga ya kafir karena agamanya bukan Islam, tapi dia bukan apa? Bukan kerabat kita. Maka model yang keempat seperti ini hanya punya 1 hak. Punya 1 hak, yaitu hakul jiwar, hak tetangga saja, sebagai tetangga saja. Intinya jamaah sekalian, bahwa agama kita mengajarkan kepada kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik ya kepada tetangga. Karena itu kita akan di samping membacakan ayat tadi, juga kita akan bacakan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang dihadirkan oleh Al Imam An-Nawawi di dalam bab ini. Yang pertama adalah An Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Umar ya dan Aisyah radhiyallahu anha qala, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Ya. Jibril, kata Rasulullah, terus dan senantiasa berwasiat kepadaku untuk aku berbuat baik kepada tetangga.
hatta sehingga dzanantu, aku menduga, aku menyangka, annahu sayuwarithuhu, bahwa ya dia akan menjadikan tetanggaku itu sebagai salah satu ahli warisku. Jadi karena sering dan selalu ya sering diwasiati oleh Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai Rasulullah itu sempat menduga bahwa salah satu ahli waris beliau itu adalah tetangga. Salah satu ahli waris kita itu adalah apa? Tetangga. Ya, ini saking ininya, saking seringnya, saking ditekankan untuk selalu berbuat baik, sampai Nabi itu pernah sempat menduga, sempat menyangka bahwa tetangga itu adalah menjadi salah satu ahli warisnya. Kita tahu jamaah sekalian ya, di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama itu kan, orang itu mendapatkan warisan itu ada sebab-sebabnya ya. Ada yang karena sebab pernikahan, ya Pak ya. Ada yang karena sebab pernikahan. Kita dengan istri kita asalnya nggak ada hubungan apa-apa. Ya, dia orang lain. Ya, maksudnya tidak ada hubungan dalam konteks perwarisan, nggak ada hubungan perwarisan ya. Nggak ada hubungan perwarisan. Tapi begitu nikah dengan kita, di samping nanti pernikahan atau akad yang telah kita laksanakan tersebut menjadikan dia halal bagi kita, halal hubungan suami istri, ada sisi yang lain yang kemudian adalah juga konsekuensi dari pernikahan itu apa? Yaitu keduanya itu terikat hubungan saling mewarisi. Istri salah satu ahli waris suami, suami juga salah satu ahli waris istri. Ya. Jadi hubungan saling mewarisi ya. Kita sebagai suami menjadi salah satu ahli waris istri, istri juga demikian sebaliknya. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, ada sebab yang lainnya yaitu an-nasab. Sebab nasab. Hubungan kekerabatan. Ya. Seperti kita dengan orang tua kita. Hubungan anak bapak. Ya. Hubungan bapak anak. Nah, gitu kan? Nanti termasuk ke bawah, termasuk ke atas. Kalau ke atas itu nanti sampai bapak, kadang kalau bapak nggak ada itu bisa mbah ya Pak ya. Kalau anak, kalau nggak ada anak bisa kadang itu menurun ke anaknya. Apa? Cucu ya. Kemudian nanti ada juga kemungkinan yang lainnya itu adalah saudara. Saudara kita. Kalau kita meninggal, salah satu nominator atau calon ahli waris kalau nggak ada penghalangnya itu adalah saudara kita. Kalau nggak ada bisa anaknya saudara. Nah, itu hubungan juga kekerabatan. Nanti ada hubungan termasuk hubungan wala. Wala ini dulu masih ada budak. Kalau seseorang membebaskan budak, ya dibeli kemudian dibebaskan, dimerdekakan, maka kalau budak itu meninggal, maka hartanya menjadi hak daripada yang membebaskan. Namanya al-wala ya. Nah, nanti ada juga yang berpendapat jihadul Islam ya. Di antara ulama Malikiyah itu berpendapat, ulama Malikiyah Syafi'i berpendapat salah satu sebab punya hak waris itu adalah dari sisi ini, jihadul Islam. Yaitu maksudnya adalah baitul malnya, ada rinciannya sendiri. Nah, terkait dengan tadi bahwa malaikat Jibril ya selalu ya sering ya terus berwasiat kepada Rasulullah agar berbuat baik kepada tetangga, sampai sempat Nabi itu menyangka bahwa hubungan ketetanggaan itu salah satu sebab mendapatkan warisan. Itu saking ininya ya, saking pentingnya dan saking kedudukan tetangga itu sampai sedemikian. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahmatullah. Kemudian di hadis yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu an qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, idza tabahta maraqatan, wahai Abu Dzar, jika kamu masak kuah, maraqah kuah, fa'akthir ma'aha. Fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah airnya. Air maraqah tadi itu. Maraqah itu kuah yang isinya daging. Entah daging sapi atau unta atau mungkin ayam ya. Itu namanya maraqah ya. Maidbahu bil ma'i min lahmin wa ghairihi. Ya, jadi kalau kau masak kuah maka perbanyaklah airnya. Tsumma wa ta'ahad ya. Wa ta'ahad jironaka, dan perhatikanlah jironaka, tetanggamu ya. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain lahu an Abi Dzar, dari Abu Dzar, qala, ia berkata, inna khalili sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang sangat aku cintai, khalilku, yaitu maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausani, berwasiat kepadaku. Jadi Rasulullah berwasiat kepada Abu Dzar. Apa wasiatnya dalam riwayat ini? Idza tabahta maraqatan fa'akthir ma'aha. Jika kamu masak kuah maka perbanyaklah airnya. Tsummanzur ahla baitin min jironika. Kemudian perhatikan ya orang-orang yang menjadi tetanggamu ya. Perhatikanlah tetanggamu. Fasibhum minha bima'ruf, dan berikanlah ya kepada mereka yang selayaknya ya. Berikanlah dengan selayaknya, berikan kepada tetangga itu dengan selayaknya. Jadi ini hadis kedua di dalam kitab ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Birri Wasilah, bab al-wasiyah bil jari wal ihsan ilahi, itu dalam bab anjuran berwasiat untuk berbuat baik pada tetangga. Para hadirin sekalian, rahimanur-rahimakumullah. Nah, di antara faedah daripada hadis ini adalah istihbabu ihda'i syai'in minat ta'am ilal jiron. Anjuran agar kita sebagai tetangga itu memberikan hadiah kepada tetangga kita, baik itu berupa makanan, masakan, atau yang lainnya ya. Wa khosatan idza kanat lahu raihah, utamanya kalau masakan kita itu memang ketika dimasak itu aromanya kemana-mana Pak. Jadi jangan hanya dikirimnya hanya dikirim asapnya saja, tapi juga ya kuahnya, dagingnya juga diberikan. Bahkan kalau memang dagingnya sedikit ya, bahkan kalau memang hanya bisa memperbanyak airnya, diperbanyak airnya biar tetangga kebagian ya. Wa kanal jiran fi hajatin, wabil khusus kalau tetangga kita ini termasuk orang yang membutuhkan ya, dan tidak punya kemampuan untuk masak hal yang baunya sampai ke rumahnya, asapnya sampai ke rumahnya, maka kita diperintahkan untuk berbagi ya, meskipun tidak bisa banyak. Para hadirin sekalian rahimani rahimakumullah. Kemudian hadis yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak sempurna iman seseorang. Jadi para ulama mengartikan la yu'min itu bukan tidak beriman, tapi tidak sempurna ya. Karena kalau tidak beriman, wah repot nanti. Jadi wallahi, demi Allah, la yu'minu, tidak sempurna iman seseorang ya. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, diulang sampai 3 kali. Qila, ada yang berkata, man ya Rasulullah, siapa yang imannya nggak sempurna itu ya Rasulullah, sampai di mukadimah dengan sumpah ya. Siapa yang imannya tidak sempurna?
Maka Rasulullah mengatakan, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya itu tidak aman dari gangguannya, tidak merasa nyaman dari gangguannya. Jadi yang dianggap imannya tidak sempurna adalah orang yang apa? Tetangganya itu tidak merasa nyaman, tidak aman dari gangguannya, ya. Al-bawa'iq itu al-ghawail wasyurur, burukannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Ya. Tidak masuk surga orang yang tetangganya itu tidak merasa aman, tidak merasa aman dari gangguannya, dari keburukannya. Ya. Jadi ini yang kata Rasulullah, orang itu dianggap imannya tidak sempurna, atau orang itu berpotensi gara-gara orang lain terganggu dengan perilakunya, dengan ucapannya, dengan tindakannya yang membuat tetangganya itu tidak merasa nyaman atau merasa terganggu, membuat dia bisa terancam tidak masuk surga. Para hadirin sekalian, rahimakumullah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Adab, ya. Bab itsmi man la ya'man jaru bawa'iqu. Bab dosa orang yang tetangganya itu tidak aman dari gangguannya, tidak nyaman dari keburukannya atau terganggu dengan keburukannya. Begitu pula Imam Muslim menyebutkan hadis ini dalam Kitabul Iman, bab tahrimi idza'il jar, bab haramnya mengganggu atau menyakiti tetangga. Jadi dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran, ya, yaitu tentang at-tahdzir min idza'il jiron, ya. Tentang tahdzir, ya, peringatan, tentang larangan untuk kita itu jangan sampai menyakiti atau mengganggu tetangga, ya. Jangan sampai kita membuat tetangga kita itu tidak merasa nyaman dengan keberadaan kita. Karena hal yang demikian ini bisa bisa mengurangi kesempurnaan iman, ya. Bisa mengurangi kesempurnaan iman. Artinya bahwa kalau kita membuat tetangga kita itu nyaman, ya, kita tidak mengganggu mereka, maka itu salah satu indikasi kesempurnaan iman kita. Ini salah satu indikasi bahwa kita berakhlak mulia. Karena kebaikan kita ingin melihat kebaikan diri kita itu salah satunya apa respon tetangga terhadap kita, apa komennya, apa komen tetangga kita terhadap diri kita. Kalau tetangga kita itu bilang kita baik, ya itulah cerminan, ya, kebaikan kita, ataupun sebaliknya. Bahkan hadis yang kedua tadi itu menjelaskan bahwa mengganggu tetangga itu bisa menjerumuskan kepada kemaksiatan, ya, bisa menjerumuskan kepada bahkan kekufuran, ya. Kekufuran tentu, ya, kufur yang bukan kufur besar, ya. Jadi bisa menjerumuskan kekufuran dan bisa menyeret orang kepada azab. Ya, ketika disebut azab neraka tidak mesti dimaknai kekal, ya, tapi mengganggu orang lain itu, ya, mengganggu tetangga itu bisa menyebabkan orang terancam, ya, masuk ke dalam neraka. Bisa terancam dia tidak masuk surga. Para hadirin sekalian, rahimani rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, ya nisa al muslimat, wahai wanita muslimah, la tahkiranna jaratun, ya, li jaratiha walau firsina syatin, ya. Janganlah seorang tetangga
meremehkan pemberian kepada tetangganya meskipun yang diberikan itu hanya berupa firsina syatin, berupa, kalau bahasa kita balungan lah, tulang yang masih ada sedikit dagingnya itu. Kadang bagi orang tertentu merasa nggak nyaman, nggak enak kalau ngasih ya balungan tadi itu ya, ngasih ya dagingnya sedikit, itu merasa nggak enak gitu, merasa itu terlalu rendah ya, sehingga akhirnya malah nggak ngasih sama sekali. Nah, Rasulullah SAW mengingatkan kepada para wanita khususnya, karena biasa yang urusan masak-masak begini kan biasa wanita Pak ya. Nah, wahai para wanita muslimah, janganlah seorang tetangga itu meremehkan pemberian kepada tetangganya meskipun itu adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang dianggap remeh begitu. Karena bisa jadi jamaah sekalian, sesuatu itu dalam pandangan kita kecil, sedikit, tapi nilainya di sisi Allah itu besar. Apalagi kadang pada tetangga yang memang sangat memerlukan, sangat membutuhkan, bisa jadi itu tidak berarti bagi orang itu ya remeh, tetapi bagi yang menerima ini adalah satu hal yang sangat dibutuhkan, sangat yang menyenangkan, menggembirakan ya. Dan karena itu kemudian agama kita mengingatkan kepada kaum muslimin secara umum, termasuk para wanita ya muslimat, untuk tidak meremehkan satu kebaikan, termasuk dalam kaitan dengan pemberian kepada tetangga. Para hadirin sekalian rahimani rahimakumullah, begitu pula dalam hal yang lain ya, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita dalam kaitan dengan kita hidup berdampingan dengan tetangga, apalagi yang rumahnya itu dempet-dempetan Pak ya, apalagi kita di Jakarta ini kan ya, rumah itu mepet-mepet. Kalau di kampung masih kadang antara rumah satu dengan rumah berikutnya masih Pak? Ada terpisah pekarangan, kebun, karena memang masih jarang di Jakarta, di perkampungan padat mepet. Nah, dalam kaitan ini Rasulullah mengatakan la yamna'u jarun jarahu, janganlah seorang tetangga melarang tetangganya ya, melarang apa? An yaghriza khashabatan fi jidarihi. Untuk apa? Untuk menancapkan atau menempelkan khashabah, kayu di dindingnya. Kadang karena satu kebutuhan dia perlu kayunya itu, mungkin ini apa Pak? Entah plafon, atau blandar, atau apalah namanya, yang ini kadang itu butuh ditempelkan ke tetangganya karena mungkin keterbatasan tempat atau karena sebab-sebab yang lain. Nah, ini Rasulullah mengatakan jangan sampai ditempelin begitu aja, nggak boleh. Jangan sampai ditempelin, kayunya saja dilarang. Ini saking besarnya hak tetangga atas diri kita. Asalkan ya Pak ya, itu tidak berakibat kepada robohnya. Jangan sampai nanti ditempelin malah rumah kita yang apa? Yang rubuh, yang ambruk ya. Asalkan tidak sampai membahayakan rumah kita, bahkan kadang itu saling mengokohkan. Maka silakan saja, jangan sampai dilarang ya. Tetangga juga harus punya perkiraan, tapi ini yang dinasihatkan adalah kita terhadap tetangga kita. Jangan sampai ada tetangga kita butuh menempelkan kayu, entah apa, blandarnya atau yang apalah sebutannya sesuai dengan wilayahnya masing-masing, itu mereka butuh menempelkan, kita larang, jangan sampai itu. Karena begitu besar hak tetangga kepada diri kita. Tsumma yaqulu Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah berkata ya, mali arakum anha mu'ridin. Kenapa
saya melihat kalian itu kok berpaling dari ajaran ini, dari sunnah ini. Wallahi, demi Allah, la armiyanna biha baina aktafikum. Demi Allah, sungguh saya akan memberikan tugas ini di aktafikum, di pundak kalian. Muttafaqun alaih ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan dalam Kitabul Madzalim wal Ashribah, sedangkan dalam kitab Sahih Muslim disebutkan dalam Kitabul Buyu. Dalam Kitabul Buyu. Ya. Jadi jamaah sekalian, rahimakumullah, ini juga kaitannya dengan ketetanggaan, betapa agama kita itu mengajarkan adanya ta'awun di antara tetangga, adanya saling tasamuh, saling ya memaklumi, saling toleran ya dalam hal-hal yang memang saling membutuhkan. Ya tentu dalam hal-hal yang memang memberikan manfaat kepada orang lain dan tidak membahayakan. Ya, tidak membahayakan. Kalau kira-kira memberikan manfaat buat dia tapi membahayakan ya tentu ya tidak dilarang kita mencegah. Jangan Pak, ini rumah saya ini rumah tua, kalau ditempelin lagi ambruk nanti, Bapak mau bangunin gitu. Jadi ya tentu yang memberikan manfaat orang tapi tidak membahayakan buat kita. Para hadirin sekalian, rahimani rahimakumullah, termasuk juga jangan sampai dengan tetangga ini kadang-kadang mempersulit urusan misalnya akses jalan. Kebetulan tetangga kita itu ada di dalam, kita yang di luar, dipersempit, motornya nggak bisa apa. Ada yang bahkan karena kadang-kadang perselisihan paham akhirnya apa? Ditembok ya Pak ya. Ada nggak? Di TV kan sering ya. Ada kasus-kasus gara-gara perselisihan, ya ini malah ditutup gitu ya. Makanya tetap dengan tangga itu harus saling-saling berbuat baik biar tidak sampai kejadian yang demikian. Jadi saling membantu, saling memudahkan, termasuk memberikan tadi itu akses jalan, ya, akses untuk menuju rumahnya dan seterusnya. Para hadirin sekalian, dan ini akan menjadi cerminan ukhuwah, ya, ukhuwah, apalagi kalau itu sama muslim, ukhuwah di samping karena tetangga juga ukhuwah islamiyahnya, ukhuwah imaniyahnya, ya, saling takaful, saling meringankan, saling menanggung beban di antara satu dengan yang lainnya. Para hadirin sekalian, rahimakumullah, bahkan masalah dengan tetangga ini, masalah dengan hubungan dengan tetangga ini, bahkan pertaruhannya adalah iman kita. Iman kita kepada Allah itu sejauh apa? Ini nanti pertaruhannya adalah sebaik apa hubungan kita dengan tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, maka janganlah yu'dhi jarahu, janganlah mengganggu tetangganya, jangan menyakiti tetangganya. Jadi kalau nyakiti atau membuat tetangga terganggu, ini dipertanyakan ya keimanannya kepada Allah dan pada hari akhir. Tentu tidak sampai menghilangkan ya, tapi tadi ya bisa mengurangi kesempurnaan iman kita kepada Allah, iman kita kepada hari akhir. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan bahkan keimanan kita kepada Allah dan pada hari akhir ini juga akan tercermin dalam sikap kita terhadap tamu. Jadi gambaran iman itu kan adanya di sini, Pak. Nah, gambarannya di mana? Ya dalam muamalah kita, termasuk muamalah kita dengan tetangga, muamalah kita dengan tamu. Makanya kata Rasulullah, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan pada hari akhir, maka hendaklah dia ikram kepada dhaifah, kepada tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut, atau dalam riwayat yang aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Nah, jadi tuntutan keimanan kita kepada Allah dan pada hari akhir itu pastikan berkata yang baik, atau kalau nggak bisa berkata yang baik,
maka pilihannya adalah diam. Ya, bahkan ada di antara ulama harus pasti baik. Kalau perkataan itu mubah saja, enggak, artinya mubah itu enggak ada nilai pahalanya, pilihannya diam. Betapa sering kita enggak sesuai dengan ini ya, ucapan kita bukan enggak ada pahala dan enggak ada dosanya, bahkan kadang itu cenderung kepada ada nilai dosanya. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, tuntutan keimanan kita itu menuntut agar ya ucapan kita itu adalah ucapan yang falyaqul khairan, tadi ucapan yang baik, atau kalau tidak bisa berkata yang baik maka diperintahkan untuk diam. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Adab ya. Imam Muslim juga meletakkan hadis ini dalam sahihnya itu dalam Kitabul Aiman. Para hadirin sekalian rahimakumullah, jadi hadis yang kita baca tadi kaitannya dengan ketetanggaan ini menjelaskan tentang larangan ya menyakiti tetangga, larangan mengganggu tangga. Menyakiti dan mengganggu tangga itu bisa menafikan kesempurnaan iman, bisa mengurangi kesempurnaan iman. Ya. Di samping juga hadis tadi menjelaskan tentang anjuran untuk ikramudz dhaif, ya, memuliakan tamu. Nah, ini tentu nanti ada bahasan dalam bab tamu ya. Termasuk juga hadis ini menjelaskan kepada kita semuanya larangan untuk berbicara yang batil, untuk berbicara yang diingkari oleh agama, ghibah, namimah atau yang lain-lainnya. Dan sisi yang lainnya adalah kalau memang kita mendapati ucapan yang kita ucapkan itu tidak ada faedahnya, maka perintahnya adalah diperintahkan untuk diam. Para hadis kalian rahimakumullah, hadis ini juga menjelaskan pada kita bahwa iman itu punya jejak, punya buah, punya asar ya, yang itu tercermin dalam hubungan ketetanggaan kita, hubungan kita dengan tamu, termasuk tercermin dalam ucapan-ucapan. Karena iman itu ada di sini. Nah, buahnya apa, efeknya apa, ya, rupanya apa, itu tergambar dalam perilaku kita, Sempurna tidaknya itu akan tergambar ya, akan tergambar dari ucapan, dari interaksi kita dengan tamu, dengan tetangga tadi. Baik, jamaah sekalian, rahimanirrahmatullah. Hadis yang ketujuh ini juga memperkuat apa yang tadi disampaikan. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jari." Siapa yang beriman, mengaku beriman kepada Allah dan pada hari akhir, maka hendaklah berbuat ihsan, berbuat baik kepada tangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan pada hari akhir, maka hendaklah ikram, memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan pada hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Para hadirin sekalian rahimanirrahmatullah. Kemudian yang kedelapan, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, qultu, aku berkata, kata Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali jaraini, ya Rasulullah, saya ini punya dua tetangga. Fa ila ayyihima uhdiya, kepada dua tetangga yang menjadi tetangga saya, yang tetangga saya tadi ya, kepada siapa dari keduanya saya harus memberikan hadiah ya, karena hadiahnya cuma satu. Nah, yang paling saya utamakan, yang saya prioritaskan itu kepada siapa? Masalahnya saya punya dua tetangga. Fa ila ayyihima uhdiya, ya, kepada siapa di antara keduanya saya memberikan hadiah. Qala, Rasulullah berkata, ila aqrabihima minki baban, yaitu kepada yang paling dekat pintunya dengan rumahmu. Jadi kalau harus prioritas, harus memilih salah satu dari sekian tetangga yang kita miliki,
maka prioritasnya adalah yang paling apa Pak? Paling dekat. Kita punya jatah mau memberikan taruhlah masakan atau makanan begitu ya, kita nggak bisa ngasih secara keseluruhan ya, hanya sebagian, maka ya kita utamakan yang dekat-dekat, terutama yang dekat pintunya, karena dia lihat kita dari pasar bawa apa, kita masak apa, itu kan yang paling dekat, yang paling kena apa Pak? Aroma masakan rumah kita, maka dialah yang kita utamakan. Jadi kalau harus prioritas maka yang paling dekat ya, paling dekat. Para hadirin sekalian rahimani wa rahmatullah. Yang terakhir dalam bab ini hadis ke-9, wa an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi. Rasulullah bersabda, sebaik-baik sahib, sebaik-baik teman indallahi di sisi Allah adalah khairuhum li sahibihi. Khairuhum li sahibi adalah orang yang paling baik terhadap temannya. Ya. Wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah, sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik ya muamalahnya, perilakunya kepada tetangganya ya, kepada tetangganya. Jadi ukuran pertemanan kita, ukuran kebaikan pertetanggaan kita di sisi Allah itu ternyata dilihat dari sebaik apa ya kebaikan kita kepada teman kita, wabil khusus teman yang seiman seagama ya, sama muslim sama mukmin ya. Jadi kebaikan kita ya dalam pertemanan itu ternyata dilihat sebaik apa ya perilaku kita ya, muamalah kita, perlakuan kita kepada teman kita atau kepada tetangga kita. Para hadirin sekalian rahimani wa rahmatullah. Nah, inilah beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab 39 ini. Terakhir jamaah sekalian, saya tambahkan di sini tulisan sekelumit atau sedikit tulisan dari seorang ulama ya, itu Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslimnya di dalam bab tentang tetangga dalam kaitan dengan hubungan kita dengan tetangga ya. Nah, beliau sebutkan beberapa hal yang mesti kita perhatikan ya, sekaligus sebagai kesimpulan ya. Ini sebagiannya sudah tadi disampaikan, tapi ini kita simpulkan dari tulisan beliau bahwa di antara adab kita dengan tetangga itu adalah adamu adiyatihi biqaulin aw fi'lin ya, yaitu kita tidak boleh menyakitinya baik dengan ucapan atau dengan perbuatan ya, berdasarkan hadis-hadis yang tadi sudah dibacakan ya. Kemudian yang kedua adalah al-ihsanu ilaih, anjuran untuk berbuat baik kepadanya. Apa? Wadzalika bi an yansurahu idastansarahu, yaitu dengan membantunya, menolongnya kalau dia butuh pertolongan. Wa yu'inahu idasta'anahu ya, membantunya manakala dia meminta bantuan. Wa ya'udahu idza marida, mengunjungnya apabila sakit. Ya, termasuk wa yuhanni'u idza farih, memberikan ucapan ya ketika dia gembira. Jadi dengan tetangga, kalau tetangga senang kita juga ikut senang, menampakkan kebahagiaan ya. Termasuk juga wa yu'azziyahu idza usiba, kalau tetangga kita mendapatkan musibah maka salah satu bentuk ihsan itu adalah takziah ya, termasuk mengawali mengucapkan salam. Yang paling baik adalah dalam bab salam menjadi yang pertama, termasuk berkata-kata yang sopan ya, termasuk memaafkan kesalahannya, terus tidak cari-cari kesalahannya.
termasuk mempermudah dalam urusan bangunan tadi ya, kaitannya dengan bangunan atau akses jalan. Termasuk jangan sampai pancuran rumah kita itu jatuh ke tetangga kita yang utamanya yang sangat mengganggu dan tidak mendapatkan izin. Tapi kalau kadang-kadang ke tetangga kita dan kemudian dimaklumi, diizinkan, ya nggak apa-apa. Utamanya jangan sampai mengganggu ya. Makanya ini perlu juga diperhatikan. Termasuk juga jangan sampai buang sesuatu yang seperti sampah dan yang misalnya di misalnya depan rumah atau di tempat yang mengganggunya ya, mengganggunya. Nah, ini adalah bagian daripada bentuk-bentuk ihsan, di mana tadi disebutkan bahwa keimanan kita kepada Allah dan pada hari akhir itu salah satu adalah terkait dengan anjuran untuk ihsan. Kemudian tadi ya, berikutnya adalah memuliakannya. Memuliakannya itu salah satu bentuknya tadi terkait dengan masakan, memberikan hadiah, pemberian baik berupa masakan atau yang lainnya. Kemudian termasuk menghargainya, ya, menghargainya. Seperti dalam bab bangunan tadi tidak melarangnya untuk menancapkan kayu pada temboknya. Termasuk kalau kita misalnya mau jual rumah, mau jual tanah, maka yang paling pertama dianjurkan untuk ditawari itu adalah siapa? Tetangga. Kita mau nyewakan rumah atau parkiran atau apalah yang kaitannya dengan hubungan dengan tetangga tadi, maka yang pertama kali kita tawarkan untuk nyewakan atau untuk membeli tanah atau rumah kita itu adalah tetangga. Ini salah satu bentuk hubungan baik dengan tetangga kita. Jangan sampai kita jual ke orang lain, ternyata orang itu buruk dan nanti yang kena akibatnya merasakan ya efek buruknya adalah tetangga kita. Maka yang paling pertama kita tawari adalah orang yang dekat dengan kita, itu tetangga kita tadi. Baik, jamaah sekalian, rahimakumullah. Terakhir di kitab beliau ini disebutkan dua hal penting ya. Pertama tadi yang seperti yang saya katakan, kalau kita ingin mengetahui sebaik apa kita, itu salah satunya adalah lihat respon atau komentar tetangga terhadap diri kita. Kalau kita mendengar atau mengetahui tetangga kita mengatakan ahsanta, ya ahsanta, kamu baik ya, atau komentar dia kepada kita, kalau ada orang lain, tetangga saya berarti kita secara umum dianggap baik. Tapi kalau komentar tetangga kita itu adalah buruk, maka ya kira-kira kita ya sesuai dengan komentar tetangga kita tadi. Utamanya kalau banyak yang komentar sama, serupa, ya berarti ya itulah kira-kira kita. Kemudian yang kedua, beliau tambahkan juga, kalau kita misalnya punya tetangga kok buruk ya, tangga yang perilakunya mengganggu kita atau resek lah bahasanya begitu, maka Rasulullah menganjurkan kita untuk apa? Solusinya itu untuk sabar. Sabar itu insya Allah akan menjadi solusi, menjadi mudah-mudahan ada Allah berikan jalan keluar. Tapi kalau terus-terusan, ini pernah ada orang ngadu kepada Rasulullah ya, karena tetangganya ini ganggu sekali, akhirnya mengadu pada Rasulullah beberapa kali ya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, udah keluarin aja nih barang-barang kamu, perabotanmu itu keluarin ke jalan. Sehingga orang lewat ini, ngapain ini apa barang-barang kok dikeluarin? Habis saya terganggu sama tetangga saya. Akhirnya orang pada tahu kalau tetangganya ini resek, ganggu. Akhirnya tetangganya itu pada bahasa kita nyumpain lah begitu ya, mendoakan laknat dan seterusnya. Akhirnya tetangganya yang resek tadi itu terus kemudian apa? Kemudian sadar ya, karena dia nggak ingin didoakan banyak orang, didoakan sekampung itu keburukan. Akhirnya terus berhenti dari mengganggu. Nah, ini pernah ada kasus seperti itu. Tapi nggak tahu kalau diterapkan tetangganya itu jadi sadar atau malah terusin aja terserah. Dia malah menjadi-jadi. Kalau di zaman Nabi ada kasus seperti itu, solusi Nabi itu diterapkan, barang-barang dikeluarin sehingga orang pada tahu, sekampung itu tahu kalau tetangganya itu buruk, sehingga mendoakan keburukan, mendoakan laknat.
akhirnya tetangga yang buruk tadi itu terus sadar ya karena nggak ingin jadi bahan kunjungan orang lain. Nah, kalau bisa sabar itu tentu lebih baik ya. Baik jamaah sekalian, rahimakumullah. Inilah beberapa hadis yang bisa disampaikan, termasuk satu ayat di dalam surah An-Nisa yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan faedah dan manfaat buat kita semuanya ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari berbuat ihsan, berbuat baik sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Quran maupun yang diperintahkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Demikian jamaah sekalian, mohon maaf atas segala kekurangannya dan mohon maaf saya mungkin hanya bisa sampai sini karena ada janjian sama teman ya, karena mestinya dilaksanakannya itu pada tadi malam, tapi karena satu hal saya tidak bisa memenuhinya, jadi ada janjian habis sisa ini untuk menunaikan janji tersebut. Baik jamaah sekalian, rahimakumullah, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi dan pelajaran yang kita semua. Mudah-mudahan kita bertetangga di dunia suatu saat nanti bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.